dipersembahkan oleh... Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Dan kembali kami lanjutkan informasi. Pemirsa, founder ISQ Group, Ari Ginanjar Agustian meluncurkan buku terbaru berjudul Arina Manasikana. Buku ini menjawab pertanyaan besar, mengapa banyak jemaah haji kembali ke tanah air tanpa membawa perubahan perilaku yang berarti. Dalam wawancara bersama Metro TV, Ari Ginanjar mengupas akar masalah tersebut sekaligus esensi sejati dari ibadah haji. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Mbak Rina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku dengar baru mengeluarkan buku ya Pak? Ya betul. Judulnya Arina Manasikana. Jadi intinya apa yang ditulis nih Pak? Jadi inti buku ini adalah sesuatu yang mengganjal pikiran saya selama seperempat abad 25 tahun. Mengapa kok orang sudah pergi haji setiap tahun 250.000 orang pergi haji, tapi kok tidak ada perubahan? Dan bahkan juga yang umroh lebih kurang 1,5 juta per tahun, tapi kenapa kok tidak ada perubahan pada karakter bangsa? Lalu mengapa Pak Ari? Nah, di sini akibat dari mereka tidak mampu mengkorelasikan apa ritual-ritual haji atau Arina Manasikana ini, seperti mengapa ada niat, kemudian ada wukuf, lontar jumroh, tawaf sa'i, hubungannya dengan ilmu psikologi, kepemimpinan, keluarga, membangun negara bangsa, dan semuanya di sini dibuktikan berdasarkan sejarah, tapi juga secara ilmiah, bagaimana membawa nilai haji dalam kehidupan nyata. Nah, kita kan beberapa hari lagi akan wukuf di Arafah, Pak Ari. Jadi sebenarnya apa yang harus kita pahami dari wukuf ini? Apa kita harus mengenal diri dulu, Arafah? Jadi ada hadis yang sangat penting, Al-Hajju Arafah. Arafah itu punya 3 makna. 1, lokasinya di Padang Arafah. 2, tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi Arafah adalah sumber katanya artinya mengetahui, memahami. Sedangkan wukuf artinya diam. Sehingga ketika wukuf banyak orang tahu tanggal 9, banyak lokasinya orang mengetahui, tetapi makna di balik Arafah itulah yang tidak diketahui, dan itulah yang dibahas di dalam buku Arina Manasikana ini. Bisa diceritakan secara singkat apa sebenarnya makna Arafah itu? Jadi ada pertanyaan yang sangat besar dalam dunia ilmu psikologi, bahwa ada 3 kecerdasan. 1, IQ, apa yang saya pikir. 2, EQ, apa yang saya rasa. Tetapi banyak orang kehilangan jati diri tentang siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Ketika orang tidak paham dirinya, maka dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Ketika ia tidak kenal dirinya, maka dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ketika ia tidak mengenal dirinya, ia pun tidak mampu mengarahkan kompas tentang tujuan hidupnya. Dan yang lebih utama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau mengenal diri, engkau mengenal Tuhannya. Jadi bayangkan, inilah kompas utama dari haji, yaitu Arafah itu sendiri. Jadi Arafah, nah bergerak ke tawaf, Prof. Ari, ini apa maknanya? Tak kenal maka tak sayang. Tawaf itu kan ketika pengorbanan. Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Tapi orang yang berkorban itu tidak akan bisa dilakukan tanpa kenal, tanpa paham. Nah, banyak orang langsung saja tawaf, tapi tidak kenal dan tidak yakin tentang Allah itu sendiri. Jadi bagaimana orang bisa berkorban tanpa keyakinan? Mengapa? Karena wukufnya tidak mendalam, Arafahnya tidak masuk ke hati. Akibatnya tawafnya menggantung atau tidak memiliki pondasi jangkar yang kuat. Karena jangkar dari tawaf atau pengorbanan, spiritual commitment, itu Arafah itu sendiri. Tak kenal maka tak sayang, sederhananya. Jadi kalau wukuf di Arafahnya sudah benar, ya, lalu tawafnya sudah benar, maka baru bisa sa'i, baru bisa bekerja. Tentu, karena kan gini, orang mau berkorban, orang mau memberi kalau dia sudah mengenal. Tanpa ada kenal dan tanpa ada keyakinan, mana mungkin orang mau berkorban dan memberi. Karena itu
Arafah itu adalah inti dari haji. Itulah mengapa Al-Hajju Arafah tadi, Mbak Rina. Jadi kalau pertanyaan besarnya, mengapa orang sering berhaji tapi pulang tak ada perubahan? Karena mereka langsung sa'i tanpa Arafah dan tawaf. Ya artinya mungkin dalam kehidupan nyata orang langsung membangun ekonomi, membangun sosial, politik, dan seterusnya. Tetapi lupa tawaf, yaitu komitmen tauhid. Dan yang paling parah lagi, lupa kenal diri, lupa mengenal nilai-nilai, tidak paham dirinya sebagai seorang hamba, sebagai khalifah yang memberi manfaat. Dan nilai itulah dasar-dasar yang berada ketika kita wukuf di Padang Arafah. Jadi satu pertanyaan terakhir. Jadi kalau nanti saya wukuf di Arafah ini beberapa hari lagi, Prof. Jadi apa yang harus saya lakukan? Itulah mengapa sebelum wukuf ada pendalaman nih seperti dilakukan ESQ Tours. Jadi di hotel transit ini kita dalami betul. Mereka mengerti betul. Bukan hanya pada dimensi intelektual atau akal, tapi sampai masuk ke hati, sampai masuk belief system, sampai masuk sistem keyakinan. Dan apabila itu sudah terjadi, maka ketika dia berangkat nanti ke Padang Arafah, sudah selesai itu pertanyaan Arafahnya. Sebabnya terlalu singkat waktunya, udara terlalu panas, karena itu harus dipersiapkan sebelumnya. Dan juga rukun Islam itu kan ada 5. Haji itu yang terakhir. Artinya orang yang berhaji harus sudah selesai itu syahadatnya, komitmennya, harus sudah selesai sholatnya, zakat dan puasanya. Bahkan di balik rukun Islam ada 6 rukun iman. Harus tertanam dulu tuh rukun imannya. Ada 6. Iman pada Allahnya bagaimana? Iman pada malaikatnya yang membuat dia punya komitmen integritas. Iman pada Nabi dan Rasul, bagaimana cinta dan mampu menerjemahkan dalam aksi nyata. Iman pada kitab-kitabnya, bagaimana dia memahami Al-Quran. Iman pada hari kemudian, yaitu dia benar-benar sadar bahwa dirinya akan mati dan kembali kepada Allah. Dan kemudian yang paling berat, iman pada takdir baik dan buruk dari Allah. Nah, 6 rukun iman ini menjadi akar dari berhasilnya haji. Dan haji sendiri berhasil apabila 4 rukun sebelumnya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji terbentuk. Jadi artinya mengapa ESQ Tour membuat suasana seperti ini, pendidikan sebelum haji, supaya mereka bisa berhaji sebelum haji. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Mbak Rina. Sungguh sesuatu yang berarti untuk saya dengarkan. Semoga pemirsa Metro TV mengambil sesuatu inspirasi dari apa yang dikatakan Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina. Dipersembahkan oleh